Yang harus kita ketahui adalah komedo itu adalah termasuk dari jerawat, yaitu adalah jerawat yang tidak meradang. Kadang-kadang pasien suka bilang, saya nggak jerawatan loh dok, tapi saya cuma komedoan aja. Itu yang salah. Kenapa? Karena komedo itu adalah gejala dari kulit bahwa itu adalah suatu jerawat. Komedo itu adalah gejala dari jerawat yang tidak meradang. Kadang-kadang pasien bilang, saya nggak jerawatan loh dok, tapi ternyata dia mengeluhkan adalah adanya komedo. Nah, komedo sendiri terbentuk akibat adanya sumbatan di permukaan kulit dan juga adanya produksi minyak yang berlebihan. Pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, mengatur pola hidup yang baik. Kita masuk ke pola makan ya. Yang pertama adalah yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung tinggi lemak. Kemudian yang kedua, makanan mengandung tinggi gula. Dan yang ketiga adalah makanan yang mengandung sangat tinggi protein. Apa saja yang mengandung makanan yang mengandung tinggi lemak? Yang pertama adalah kuning telur. Pasti kuning telur itu jadi suatu kebiasaan makan kita sehari-hari di rumah. Tapi untuk yang putih telurnya masih boleh ya. Terus kemudian selain itu apa? Susu. Ada susu dari sapi juga yang full cream, kemudian juga susu almond yang biasanya kadang-kadang nggak apa-apa deh susu almond kan nggak terlalu berlemak. Itu juga bisa menyebabkan jerawat dan komedo ya. Kemudian kita masuk ke buah-buahan. Ternyata buah-buahan juga banyak yang mengandung lemak walaupun termasuk lemak yang tidak jenuh, artinya lemak yang sehat. Tapi untuk yang kulit berminyak yang mudah komedo, makanan-makanan yang mengandung lemak termasuk dari buah-buahan itu juga harus dihindari. Kenapa? Karena akan merangsang produksi minyak akan berlebih lagi sehingga mudah terjadi komedo. Kemudian yang kedua adalah makanan tinggi gula. Apa? Salah satunya madu. Madu sehat, madu baik, apalagi untuk tipe kulit yang kering karena dia akan bisa melembabkan, mengenyalkan. Tapi untuk tipe kulit yang berminyak yang mudah komedo, dia akan menyebabkan produksi minyak berlebih sehingga dapat menyebabkan komedo. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan tinggi gula? Contohnya minuman. Suka minum yang ada kandungan boba, itu sangat tinggi sekali kadar glukosanya. Itu juga harus hati-hati ya. Yang ketiga adalah makanan yang sangat tinggi protein. Itu ada di dalam susu untuk pembentukan otot. Biasanya memang untuk orang-orang yang mengkonsumsi susu tinggi protein untuk pembentukan otot, mudah sekali terbentuk jerawat ataupun komedo di daerah wajah, punggung dan lengan atas. Nah, itu memang harus hati-hati. Kemudian juga ikan-ikanan yang banyak mengandung protein yang cukup tinggi. Ada juga yang mengandung omega 3. Kemudian ada lagi suplemen-suplemen yang harus hati-hati. Biasanya saat-saat seperti ini kita sering mengkonsumsi suplemen multivitamin. Hati-hati dengan ada kandungan vitamin E. Vitamin E baik untuk kulit, yaitu bisa untuk merangsang kolagen dan elastin. Namun untuk kasus-kasus yang mudah berjerawat dan kulit yang berminyak, dia sangat merangsang sekali kelenjar minyak aktif sehingga terjadi penumpukan minyak dan sumbatan. Akhirnya munculnya komedo. Oke, masuk ke yang kedua adalah pola hidup. Yang pertama adalah paparan dan pajanan matahari yang kuat dan setiap hari itu dapat merangsang kelenjar minyak dan kelenjar keringat aktif. Sehingga kalau kelenjar minyak berlebih dapat menyebabkan komedo. Kemudian adalah tidur larut malam. Hati-hati dengan tidur yang tidak teratur lebih dari jam 12 itu dapat menyebabkan produksi minyak yang berlebih. Kemudian yang ketiga adalah untuk biasanya para perempuan nih ya, para wanita, penggunaan kosmetik. Penggunaan kosmetik yang mengandung moisturizer ataupun pelembab biasanya ada di dalam serum ataupun di dalam foundation, campuran foundation itu juga harus hati-hati. Bagus memang foundation ataupun yang tadi ada moisturizernya ya untuk kesehatan kulit, tapi untuk kasus-kasus yang mudah berjerawat itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian bisa juga untuk pasien-pasien yang merokok itu juga bisa menyebabkan komedo terjadi. Komedo itu harus diterapi khusus, bisa dalam bentuk krim ataupun dengan penggunaan obat minum, tergantung dari derajat tingkat keparahan komedo. Jadi komedo tersendiri kan ada komedo yang berwarna putih dan ada komedo yang berwarna hitam. Nah, itu dilihat dari jumlahnya, apakah sangat banyak di wajah? Kalau sangat banyak dan hampir menutupi seluruh wajah, biasanya dokter akan memberikan terapi obat minum khusus untuk jerawat. Kemudian yang kedua adalah usahakan menghindari yang tadi saya sudah sebutkan, makanan-makanan yang tadi tinggi lemak, tinggi gula, dan juga yang sangat tinggi protein, dan juga menjaga pola hidup kita sehingga komedo tidak mudah terbentuk. Walaupun pada kasus-kasus atau pada yang kulit berminyak,
dengan sudah hati-hati pun tetap akan memproduksi minyak berlebih dan akan menyebabkan komedo. Tapi kita akan tetap bisa menjaga dengan menjaga pola makan dengan pola hidup. Oke, ada 2 jenis komedo. Yang pertama adalah white komedo dan yang kedua adalah black komedo. White komedo itu tandanya adalah dia satu sesuai dengan namanya ya. White komedo dia berwarna putih. Namun pada bagian atasnya dia tertutup. Jadi pada saat ditekan atau dipencet dia tidak mudah keluar. Jadi untuk mengeluarkannya harus khusus kita menggunakan jarum kecil, kemudian dipencet baru akan keluar. Nah untuk black komedo biasanya kita temukan adalah di daerah hidung dan kemudian juga di daerah pipi. Tanda klinisnya ada titik hitam di atas pori-pori dan pada saat ditekan itu akan mengeluarkan seperti nasi ya, tapi ada kepalanya warna hitam seperti itu. Untuk mengeluarkan atau menterapi komedo, selain obat-obatan yang memang harus dipakai dan dioleskan ataupun diminum, memang komedo untuk sembuh harus dikeluarkan. Namun cara pengeluaran komedo itu juga harus hati-hati. Kadang-kala memang tangan suka gatel ya, suka mengeluarkan aja itu komedo. Kalau kita menggunakan alat yang sudah disteril, paling tidak dengan menggunakan alkohol 70%, masih oke. Artinya dilihat juga komedonya jangan yang komedo meradang. Artinya komedo yang saya sebutkan tadi aja, yang warna hitam atau warna putih. Itu masih oke. Namun yang tidak disarankan adalah menggunakan tangan yang tidak dicuci sama sekali, apalagi yang mempunyai kuku. Langsung main memencet aja, nah itu yang nggak disarankan. Kenapa? Satu, akan terjadi perobekan pada kulit. Sehingga ada lubang untuk masuknya bakteri. Bukan komedo yang hilang, tapi akan menjadi jerawat yang meradang. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian penggunaan perekat atau plester untuk angkat komedo. Sebetulnya itu tidak masalah. Artinya dilakukan tidak apa-apa. Nah, asalkan yang pertama pasien tersebut tidak ada alergi terhadap perekat. Nah, kalau sampai terjadi alergi, komedo bisa terangkat namun gejala yang lahirnya akan muncul yaitu adanya iritasi akibat plester tadi. Disarankan untuk pengangkatan komedo dilakukan oleh ahlinya dengan menggunakan alat yang steril dan sudah terlatih sehingga tidak menyebabkan efek samping setelahnya yaitu infeksi dan juga robeknya permukaan kulit. Sekian pembahasan tentang komedo. Saya Dr. Atika Kusumadewi, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di konten berikutnya.